Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan guru kita tercinta Buya Yahya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik Buya, sebelum pertanyaan saya ingin sedikit bercerita. Baru itu minggu kemarin ada seorang bapak-bapak yang datang ke rumah saya, dan singkatnya bapak-bapak tersebut itu bercerita Buya, yaitu dia ini pernah mengadopsi anak dari sebuah panti asuhan, yang mana anak yang dia adopsi itu kemudian dibuang, naudzubillah, dibuang dengan cara tidak baik. Dibuang di usia yang muda, insya Allah menginjak 14 tahun. Dibuangnya karena dia ini, karena si bapak ini sudah habis kasih sayangnya, karena si bapak ini sudah memiliki anak lagi. Dia bertanya dan dia ini khilaf Buya, dia ini sadar, dia ini mengaku bersalah, dan dia sudah bertobat puluhan kali. Bertobat puluhan kali, dengan dia ini sampai sekarang tidak meyakini bahwasanya dia diterima tobatnya. Pertanyaan pertama Buya, bagaimana hukumnya mengadopsi anak kemudian dibuang kembali, baik dibuangnya secara baik-baik atau tidak baik? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar taubatnya si bapak ini diterima? Syukran, jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadopsi itu mengambil anaknya orang. Kalau Anda mengambil anaknya orang untuk Anda rawat, Anda besarkan dengan baik sesuai dengan petunjuk syariah, adalah sah. Yang enggak boleh kan merubah nasabnya dia kepada Anda, itu saja. Kalau Anda mengambil anaknya orang fakir, apalagi di panti asuhan, saya ingin membesarkan dia, saya rawat, sah, diadopsi. Tapi yang enggak boleh diadopsi maknanya Anda ambil anak lalu dijadikan pinnya kepada Anda, nasabnya Anda rubah kepada Anda. Itu merubah nasab, enggak boleh itu. Adapun kalau Anda merawat anaknya orang, hebat, luar biasa, pahala besar. Akan tapi kalau membuang anak, ya biarpun bukan anak adopsi juga, ngapain dibuang, kok aneh banget buang anak. Buang anak itu enggak baik semuanya. Tadi ada buang anak baik-baik. Gimana sih buang anak baik-baik caranya? Dari pertanyaan tadi, ada buang anak baik-baik gimana? Serahkan kepada orang atau bagaimana? Kalau buang anak bahaya, kenapa dibuang? Membuang itu gimana sih membuang? Dilepas begitu saja? Enggak tanggung jawab, zalim. Berani mengambil atau tidak merawatnya. Kalau tidak mampu, serahkan kembali dengan baik-baik. Tidak boleh kita telantarkan. Tidak memperhatikan. Buang anak itu enggak bertanggung jawab maksudnya. Di rumah enggak dikasih nafkah, itu buang anak. Mondokin anak enggak dibayarin sekolahnya, itu buang anak. Itu anak macam-macam, buang anak itu enggak perhatian. Ada kan? Nyekolahkan anak tapi enggak pernah dibayari, itu kan buang anak. Ada model begitu. Itu memperhatikan terang. Atau tiba-tiba diletak di pinggir jalan, ya dosa, enggak benar dong. Buang anak enggak benar. Gimana tobatnya berkali-kali? Tobatnya ya dicari anak itu sampai benar dong. Tobatnya yang lainnya beda. Tobat dari melihat yang haram, ya jangan lihat yang haram. Tobat melihat yang haram, Masya Allah, saya tobat dari melihat yang haram, insya Allah besok saya tidak akan makan babi. Ente hubungannya apa? Melihat kok makan babi? Misalnya ada orang tobat melihat yang haram, astagfirullahaladzim, saya tobat melihat yang haram, insya Allah mulai hari ini saya tidak makan babi. Ngelantur namanya. Ya kalau dia buang anak, tobatnya ya cari itu anak sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, rawat anak yang sebanyak-banyaknya. Itu baru tobat. Bukan hanya mohon ampun, saya tobat, ampun, enggak begitu. Dan kalau serius dan dia benar, Allah Maha Kasih. Pengampunan Allah lebih agung daripada dosa-dosa seorang hamba. Ternyata nyesel dia, terlanjur anaknya hilang di mana enggak ketemu, nangis nyesel. Sehingga setiap dia anak kecil dia ingin bantu, nyesel, penyesalan, Allah Maha tahu, yaitu tobat. Bukan tobatnya yang lain, tobatnya buang anak, tahu-taunya apa? Enggak mau makan babi, beda kisahnya. Itu belum tobat namanya. Karena buang anaknya belum disadari sebagai
sebuah kesalahan. Kalau memang pernah buang anak, menyia-nyiakan, maka caranya adalah memperhatikan dia. Kalau sudah hilang betul, Allah Maha Kasih. Ambil anaknya orang, ambil anak yang lain, rawat fakir miskin, yatim piatu, maka ketahuilah dengan itulah Allah akan mengampuni Anda. Tanda tobatnya kan jelas, bukan di lisan saja. Saya tobat, saya nyesel bener, nyesel, tapi nggak pernah nyari. Nangis, nangis gampang. Pemain drama kan pintar nangis. Baik, itu saja insyaallah. Nah, dengan begitu Allah Maha Pengampun akan mengampuni orang tersebut insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kembali kepada hadirin jamaah perempuan yang ingin langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan sholawat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Buya. Ini pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana cara menyikap, maksudnya menjadikan keluarga sayanya nggak banyak tuntutan karena saya suka membandingkan dengan suami sekarang dengan suami yang kemarin gitu loh. Buya. Kadang saya suka jengkel, kok dikasihnya segini gitu loh. Satu itu, kedua saya sudah melaksanakan baratnya berbakti lah sebagai seorang istri itu sampai ke sini ikut pengajian Buya, tapi selalu dicurigain. Jadi kembali saya refresh lagi, kok enak sama maaf suami yang dulu tidak pernah dicurigain, dibebasin kemana-mana. Cuman kan saya berpisah sama yang dulu karena beda keyakinan, saya nggak mau ikut itu agamanya beliau gitu loh. Itu saja Buya Yahya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Masya Allah, sudah punya pengalaman hidup. Bukan anak kecil yang selalu mau ke pinggir jalan. Pengen jalannya langsung pinggir jalan sana. Sudah tahu jalan banyak orang lalu lalang, mesti pinggir jalan. Ditahan, marah. Itu kan anak kecil. Kalau ibu dewasa cukup dikasih tahu bahaya jalan sana. Lah, di waktu seorang ibu melarang anaknya keluar itu sebagai bentuk apa kira-kira? Kasih sayang kalau orang paham. Tapi kalau dibebaskan terserah itu mau kemana saja, wah ini nggak sayang itu namanya. Bukan mencurigai. Kalimat mencurigai ini sama dengan kalimat ikut campur. Mertua saya ikut campur. Ikut campur atau membantu? Bedanya di mana coba? Membantu dibilang ikut campur. Kalau lagi marah ngomong ikut campur. Kalau kita butuh namanya bantu. Sebenarnya nggak terlalu beda. Mencurigai, memperhatikan, takut ada apa-apa, tentu ada yang ganggu. Ya, ini gara-gara kali kita lagi tidak enak hati ngomong kayak dicurigai. Memangnya saya itu kayak narapidanya dikawal terus. Loh, dikawal itu kan penghargaan dalam Islam. Seorang perempuan kalau keluar hendaknya suaminya atau adiknya menemani. Tapi bagi wanita yang ngerti kemuliaan, saya ditemani, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa ada yang rawat. Tapi kalau perempuan yang nggak baik ngomong apa-apaan kayak memangnya saya mau ngapain sih? Nah, jadi ibu insya Allah suami Anda baik dan ibu baik, tinggal ibu cara berpikirnya saja dirubah sedikit. Itu waktu mencurigai karena sayang banget sama ibu. Lebih enak mana terserah ente pergi nggak pulang juga nggak apa-apa, tidur di mana saja boleh, bebas ente, masya Allah, karena aku cinta sama kamu, ente pergi kemana saja boleh. Enak nggak? Ya nggak ada begitu. Jadi beliau baik ibu, salam kepada beliau baik, karena dia dengar khawatirnya, dia dengar suara ini kayaknya. Insya Allah tambah sayang pada ibu, ibu jangan ditanggapi. Adapun masalah ibu membeda-bedakan, nah ini kebiasaan membedakan itu adalah kurang bersyukur. Ibu pengen suaminya malaikat, nggak dapat. Suami yang nggak punya kekurangan nggak dapat sampai kapanpun. Dah. Kemudian indahnya hidup, Anda bikin rumus. Indahnya hidupku adalah di saat aku bisa berbagi, bukan aku mengambil. Kalau ibu punya prinsip ini endah. Saya ingin berbagi, saya ingin memberi, dan dunia cinta itu memberi bukan mengambil. Indahnya bercinta itu di saat aku bisa memberi bukan aku mengambil. Nah, kalau saya masih kerjaanku nuntut, Anda tidak punya nilai cinta.
Selalu nuntut. Mana ada percintaan menuntut? Cinta itu memberi. Sehingga lihat di saat kita bisa memberi, senang. Memberi, senang. Memberi, senang. Kalau ngambil, tidak harus pakai cinta itu. Kalau orang mengambil senang, nggak usah pakai cinta. Orang yang marah ke kita pun, kita benci ke dia, ngasih duit, ya tak terima, lumayan, senang. Tapi memberi tidak bisa kecuali dengan cinta. Harus dengan cinta. Kalau sudah begitu, nggak ada istilah tuntutan. Yang pentingnya, tuntutan itu kalau dihadirkan, akan berkembang. Kemarin nuntut masalah nafkah. Besoknya nuntut masalah apa lagi? Nemeni ke pasar. Karena nggak marah. Besok nuntut yang lain. Sama seorang. Dan tuntutan itu sebetulnya berkembangnya keinginan untuk mencari kekurangan kepada pasangan. Besok nuntut, kenapa abang hidungnya begitu? Kenapa ndak begini? Besok lagi, kenapa abang keringatnya bau kecut? Kayaknya kalau bukan bau kecut pasti bukan manusia. Ular tuh, ular keringatnya enggak kecut. Jadi kurang begitu ibu solehah. Jadi suami anda baik. Anda baru mengerti dunia cinta kalau anda tidak pernah menuntut lagi. Karena indah, hakikat. Bahkan seorang wanita mengatakan, abang nggak usah ngapa-ngapain deh. Abang punya apa? Sudah. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, kita cari bersama-sama. Yang nggak benar suami dolim, itu kan lain cerita. Mungkin seorang suami mampunya seperti itu, punyanya seperti itu. Ya nggak bisa kita katakan dia dolim. Gajinya pas-pasan dan sebagainya. Tapi apapun bentuknya, biarpun anda dengan suami yang sangat pelit, tapi kalau anda membebaskan tuntutan, anda sudah puas. Sebab menuntut manusia adalah tidak akan puas. Kenapa? Manusia itu lemah. Kemudian tamak itu akan berkurang. Kemarin kita diberi 1 juta. Bulan depan, tahun depan, dari dulu 1 juta terus nggak tambah-tambah. Lu naik lagi. Selalu begitu, karena memang tuntutan dulu. Tetangga aja sudah ngasihnya 2 juta, 1 juta. Tasnya lihat bagus. Beli motor, kita pakai sepeda. Motor bekas. Kredit lagi. Ada jadi kurang begitu. Jadi tuntutan itu menyiksa anda. Percaya, dalam hidup tuh hilangkan tuntutan. Sehingga bahasa keharmonisan yang kami hadirkan apa? Sederhana. Lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kalau anda punya rumus ini indah. Kalau menuntut pun sebetulnya kalau anda menuntut kepada suami anda sebetulnya jadi guru menuntut saat itu juga. Kalau anda menuntut kepada suami, suami pun besok akan menuntut. Tuntutannya macam-macam, bisa saja urusan di atas ranjang. Kalau anda mengatakan misalnya, abang keringat abang kenapa bau? Besok lebih serem lagi, kenapa mulutmu bau? Karena dia berani ngomong gitu. Tak tahu sampai dalam keadaan selagi mesra-mesranya, dia mencium aroma. Kenapa aroma itu kok bau? Sampai gitu. Sampai seorang perempuan ngomong gitu. Anda suka ngomong gak baik. Sampai ke sana loh ya, mohon maaf. Karena biasa apa? Menuntut. Kalau anda menuntut, anda mengajari pasangan anda untuk menuntut. Menuntut mulutnya wangi terus. Gak ada. Ada saat diem, berubah warna mulut. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan untuk anda saja. Anda insya Allah istimewa. Suami anda baik kok. Anda juga baik kok. Anda suami istri yang baik. Sudah yang pertama meninggalkan suami karena beda keyakinan. Dan sekarang sudah punya suami yang baru. Insya Allah suami anda baik. Jangan khawatir ya. Insya Allah setelah ini anak khawatir, ya yakin suami anda dengar. Dan ke depan kalau ingin menyampaikan sesuatu, pastikan ya. Pastikan bahasanya aman. Dan saya sampaikan pada suami anda, Pak, suaminya ibu ini, dia itu bukan mengadukan anda loh ya, nah, gitu kan. Nanti di rumah perang lagi di rumah nanti. Nggak ngadukan anda. Dia tuh ngomong begitu sebetulnya ya karena sayang kepada anda, cinta kepada anda. Jangan dijadikan alat untuk anda marah-marah, Pak ya. Tinggal dia ngomong ini, ngomong gitu itu biasa. Setelah itu nggak ngomong lagi setelah hari ini. Sangat mengerti kok istrimu itu baik kok, sayang. Ini kan bahaya ini dengar suaminya
Suaminya salah paham, pulang rumah berantem nanti. Kamu ini apa-apaan gitu. Maka saya pastikan pada suami Anda, enggak. Anda baik Ibu. Memilih dia. Cuman saya sampaikan pada suami, bukan Anda tok. Lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Jangan banyak menuntut. Jangankan kok orang yang berbeda. Orang yang sama saja ada perubahan ya. Atau tidak? Tahun kemarin Masya Allah rizkinya lancar. Ngasih duit 2 juta per bulan. Ya enggak? Tahun ini Allah sedikit sabar 700.000. Satu orang saja bisa beda. Apalagi orang yang berbeda. Yang enggak berbeda nanti Bu. Enggak berbeda, enggak akan turun. Itu keindahan di surga. Ke surga itu indahnya naik terus, nggak ada turunnya. Kalau Anda makan buah anggur, enak sekali. Jangan dianggap anggur yang paling enak, ambo enak. Enggak, Anda makan buah apel, enak, nggak mundur. Kalau kita kan hidup hari ini enak, besok sedikit nggak enak itu biasa irama itu. Tapi tentu ada. Kemudian cerdaslah mencari kelebihan pasanganmu. Kebodohan kita adalah di saat kita pandai mencari kekurangan, tidak pandai mencari kelebihan. Itu paling bodohnya manusia, sehingga hidupnya dalam kesusahan terus. Kalau Anda pandai mencari kelebihan pasangan Anda terus setiap saat menemukan keindahan yang baru lagi. Tapi kepandaianmu dalam mencari, kecekatanmu dalam mencari kekurangan adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Pasti ketemu kekurangannya. Kalau engkau ingin menikah, tolong semuanya. Kalau engkau akan menikah dengan orang yang enggak punya kekurangan sampai mati enggak akan menikah. Dengar yuk. Kalau engkau ingin menikah dengan orang yang enggak punya kekurangan sampai mati enggak punya pasangan, ya. Betul ya. Sudah selesai. Ini bukan beliau saja, ini kepada yang lain. Kalau beliau baik-baik insyaallah. Beliau baik-baik insyaallah. Sedikit saya ngomong panjang lebar, khawatir di rumah itu biasa tuntut menuntut, nggak indah. Jangan biasa tuntut menuntut, nggak indah. Dituntut tuh nggak enak, biarpun haknya. Contoh, Anda sudah, saya yakinkan lagi, Anda sudah menyiapkan duit untuk istri Anda. Duit sudah di saku, mau dikasihkan duit bulanan. Istri ngomong, bang, jam begini, hari begini kok belum ada gaji sih, belum ada uang sih. Nggak enak kan? Langsung nanti aja kasihkan, marah ada. Padahal sudah disiapin, nuntut tuh gak enak. Padahal sudah disaku, tinggal ngeluarin tok, tadi mau disiapin, mau bikin kejutan. Istri yang ngomong gak enak. Abang, jam tanggal berapa ini? Tanggal begini belum ada gajian. Ya insya Allah nanti. Padahal sudah ada saku, nanti gak jadi batal. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga hati kita.